Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di dalam majelis fiqih yang mana pada malam ini akan kita bahas tentang hal-hal yang makruh dalam wudu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darin amin. Makruhatul wudu arba'atun. Hal-hal yang makruh dalam wudu ada 4. Makruh itu apa? Yaitu makruh ini dalam bahasa yang dibenci artinya yang dibenci. Siapa yang benci? Allah dan Rasulnya. Hanya saja dalam fikih, istilah fikih, yaitu sesuatu yang jika dikerjakan enggak dapat pahala, tapi jika ditinggalkan dikarenakan ini dibenci oleh Allah, maka mendapatkan pahala yang meninggalkannya. Tapi dengan syarat meninggalkannya karena dia tahu ini barang dibenci oleh Allah. Tapi karena kalau dia enggak ngerti ini dibenci apa enggak, tapi dia enggak melakukannya, maka enggak dapat pahala dalam meninggalkan yang makruh tadi. Karena inti segala amal tergantung daripada ilm, ya, ilmunya bagaimana akan suatu amal tersebut. Nah, di sini hal-hal yang makruh dalam wudu ada 4 secara global seperti itu. Yang pertama al-israfu fil ma', yaitu berlebihan di dalam menggunakan air. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam ayat tersebut walaupun konteksnya tentang makan minum, tapi para ulama mengatakan ini dalam segala hal itu berlebihan atau boros termasuk daripada hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, innal musrifina kanu ikhwana syayatin. Maksudnya orang-orang yang boros, orang-orang yang berlebihan dalam menggunakan sesuatu itu termasuk temannya syaitan. Bahkan disebutkan para ulama walaupun wudunya di tengah laut tetap hukumnya makruh berlebihan. Ya, contoh untuk muka 1 gayung, itu 1 basuh 1 gayung. Nanti yang kedua 2 gayung. Nah, ini berarti kalau 3 basuhan 3 gayung untuk muka saja. Ya. Sementara Nabi kita Muhammad SAW, beliau memberi contoh bahwasanya penggunaan air untuk wudu ini disebutkan beliau itu sering menggunakan untuk wudu hanya 1 mud. Istilahnya 1 mud ini ukuran 7 on, kalau timbangan 7 on. Ya, sangat sedikit, itu sudah cukup untuk wajib dan sunnah-sunnahnya. Dan beliau badannya besar, tapi itu cukup. Bahkan mandi wajibnya Nabi itu hanya pakai air 1 sok, ukuran zakat fitrah, ya. Nah, itu mandi wajibnya Nabi hanya sebatas itu. Nah, sehingga jangan sampai kita keluar daripada batas-batas yang dibataskan oleh syariat. Yang kedua, al-isti'anah alaihi bi akhar, minta tolong
untuk diwudui oleh orang lain, ya, dengan dalam keadaan dia sehat bisa wudu, cuman nyuruh orang untuk mewuduinya, ini hukumnya makruh. Illa li udrin, kecuali kalau ada udur, dia sakit, maka kalau dia nggak bisa wudu dan wajib dia minta tolong, yang diminta tolongi wajib untuk menolong, ya, orang yang diminta tolongi untuk untuk mewudukan orang yang nggak mampu tersebut wajib dia mengiyakan, ya, karena membantu wajib hukumnya wajib. Al-i'anah al-wajib, wajib membantu suatu kewajiban hukumnya wajib. Minta tolong ini kalau dari garis besar ada 3. Ada yang makruh, ada yang enggak makruh. Yang pertama, yang enggak makruh adalah minta diambilkan air wudu. Minta tolong diambilkan, karena zaman dulu hanya pakai satu wadah saja itu wudunya. Ya, itu untuk muka, untuk tangan semua sampai kaki pun pakai air hanya segini ukurannya, dan tidak menjadikan air tersebut mustakmal, ya, itu tidak masalah. Yang kedua, minta diguyurkan, ya, minta diguyurkan airnya, dia wudhu kita yang mengguyurkan. Nah, ini ulama mengatakan khilaful aula, ya, lebih afdol tidak usah, cukup kita sendiri. Nah, tapi kalau model keran, ya, hukumnya tidak masalah. Keran itu enggak termasuk isti'anah yang makruh, tidak. Nah, yang ketiga, nah ini yang makruh, itu apa? Minta tolong untuk diwuduin, padahal dia bisa wudhu sendiri. Nah, kecuali para ulama mengatakan kecuali litta'dib, untuk mendidik murid, istilahnya untuk menghilangkan sombongnya murid. Nah, itu ayo wudhui saya biar ngerti tabarukan. Nah, tapi ini enggak sering, sesekali. Pernah suatu kali Imam Al-Kisai kalau salah, beliau nyuruh 2 putra daripada Raja Harun Ar-Rasyid itu untuk membasuh kaki beliau ketika wudhu, ya. Dalam riwayat masangkan sandalnya. Ini anaknya raja itu tugasnya masangkan sandal gurunya. Bahkan dalam riwayat membasuhkan kaki gurunya ketika wudhu. Nah, ini menunjukkan kemuliaan orang yang berilmu. Jangan kita ini menjadi hina di depan ahli dunia, karena itu termasuk menghilangkan wibawanya ilmu, ya. Orang yang berilmu harus punya wibawa, dia tidak boleh tunduk kepada ahli dunia, harta atau pangkat, nggak boleh, kan itu akan menghilangkan cahaya ilmunya nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, az-ziyadah ala thalath, termasuk yang makruh adalah melebihkan basuhan dari 3 basuhan, 4, 5, ini makruh, ya. Kecuali kalau sudah 3 tapi belum menyeluruh, nah, hukumnya wajib ditambah. Atau sudah 3 tapi ragunya bukan karena was-was, ya, ragu kayaknya ini ada yang enggak kebasuh, bukan karena was-was, hukumnya enggak makruh ditambahi 1 jadi 4. Nah, bagaimana kalau kurang dari 3? Enggak makruh, karena memang ada riwayat Nabi wudhu 2 kali pernah, sekali pernah, cuman tadi yang sunnah 3. Nah, yang di bawahnya ini khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Yang keempat, tansyiful a'dha, mengeringkan anggota wudhu, ini makruh. Biasanya orang habis wudhu ngelap dia, ini makruh hukumnya, bukan sunnah, ya. Kenapa? Karena agar setiap tetesan, disebut dalam riwayat itu Allah menciptakan malaikat dari tiap tetesan wudhu. Bahkan disebutkan dalam satu hadis bahwasanya dosa-dosa orang yang berwudhu itu ikut mengalir dengan tetesan-tetesan air wudhunya, sehingga ketika basuh muka, ya, maksiat mata ini luntur dengan air yang ngalir tadi. Sehingga jangan
jangan dikeringkan dengan dengan handuk atau selainnya. Termasuk yang makruh juga yaitu ngobrol ketika wudu. Ini hukumnya makruh. Berbicara ketika wudu makruh. Ya, ini tambahan. Ada lagi tambahan yaitu kashful aurah, membuka aurat ketika wudu. Ini kalau nggak ada yang ngerti, nggak ada yang lihat. Kalau ada yang lihat haram hukumnya. Ya, contoh di sebagian orang tempat wudu khusus laki-laki, ya dia menyingkap pahanya, padahal hukumnya haram dilihat karena aurat. Hukumnya walaupun laki-laki yang lihat, walaupun ya kalau seperti itu dosa dia dan wudunya makruh. Ya, wudunya bukan makruh tapi haram karena dilihat orang. Tapi kalau sendirian ini makruh. Ya. Wudu maaf telanjang makruh. Nah, kemudian termasuk yang makruh wudu di kamar kecil. Ya, di kamar kecil ini hukumnya makruh. Bahkan disebut dalam kitab Ta'alimul Muta'alim, orang yang sering wudu di kamar kecil itu min asbabil faqr, termasuk sebab fakir. Ya, sehingga usahakan ada tempat wudu di luar kamar mandi, diusahakan seperti itu. Nah, sekarang masuk pembahasan yang selanjutnya, mubtilatul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu atau istilah lainnya hadas kecil. Ya, hadas kecil itu kata lain daripada hal-hal yang membatalkan wudu. Arba'atun, ada 4. Yang pertama, kullu ma kharaja minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, ya, kecuali mani. Mani itu wajib mandi, sehingga kalau sudah mewajibkan mandi maka enggak wajib wudu. Itulah orang kalau dia keluar mani saja, enggak ada yang lainnya, enggak nyentuh perempuan, enggak ini, cuma keluar mani saja, cukup mandi dia, enggak perlu wudu. Karena sudah mewajibkan mandi, berarti wudu enggak diwajibkan bagi orang yang keluar mani. Nah, ini yang keluar ini mau itu sesuatu yang normal atau enggak normal, ya. Contoh keluar kelereng atau apa, ya, itu hukumnya tidak tetap membatalkan wudu. Yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal, hilangnya kesadaran, bisukrin, dengan sebab mabuk, mau sengaja atau enggak sengaja ini ya. Istilahnya dia sengaja teler atau ditipu temannya sehingga sampai mabuk, sama. Yang penting hilang kesadaran, hukumnya batal. Au maradin, atau sakit, ya, contoh kena ayan atau dia epilepsi, sakit, ya. Nah, seperti ini hukumnya batal. Au junun, atau gila, ya, gila, mau itu sengaja atau tidak disengaja. Au igma, atau pingsan, ya. Au naumin, atau tidur. Nah, tidur ini ada pengecualian. Ada tidur yang enggak bikin batal. Yang bikin batal itu au naumin ghairi mumakkinin maq'adahu minal ard, tidur yang tidak menancapkan lubang belakangnya ke lantai. Nah, contoh tidur telentang, ya, itu jelas. Atau tidur bentuk tahiyat akhir, duduk tapi tahiyat akhir dia. Atau duduk selonjor, ya, atau duduk dengan mengangkat kedua betis. Seperti ini, itu walaupun tidurnya duduk, hukumnya batal. Kenapa? Enggak nancap jalan belakang ke tanah, ke lantai, enggak nancap. Kalau nancap enggak batal walaupun mendengkur. Contoh itu yang hanya bisa cuman duduk duduk sila. Duduk sila itu nancap itu. Ya, sehingga orang kalau tidur dalam keadaan dia sila, enggak bersandar, ya. Kalau bersandar dari depan kebuka dia. Atau kepalanya ke bawah. Nah, itu dari belakang kebuka. Dia kayak gini. Nah, ini hukumnya walaupun dia mendengkur enggak batal. Kenapa? Karena
tempat keluarnya angin ketutup. Nah, sehingga dalam hadis sebutkan al-ainu wika ussah. Mata itu adalah penutup jalan belakang. Mata itu penutup. Faidana matil ainan, kalau kedua mata ini tidur, maka istatlaqal wika, yang penjaga gerbangnya tidur juga. Istilahnya nggak ngerti yang keluar mata. Jadi mata ini penjaganya. Pas mata tidur ya sudah, tempatnya kebuka sudah. Kecuali ada yang nutup, yaitu tadi duduk sila ini nutup dia. Itu pun dalam kitab-kitab yang besar dijelaskan dengan syarat lantainya ini tidak ngunduk ini. Ya, kalau ngunduk ya ini repot. Pas di tengah-tengah lubang ya sama aja nggak rapet. Atau orang yang terlalu gemuk sehingga jalan belakangnya ini naik ke atas karena banyak dagingnya dia. Nah, sehingga walaupun dia duduk nggak sampai nutup jalan belakangnya. Kenapa? Karena ada pondasinya itu. Dua bokong lah istilahnya. Nah, atau terlalu kurus sampai tulangnya yang ini. Nah, tulangnya yang menjadi penjaganya ini nggak bisa untuk nutup. Ya, jadi harus mu'tadil, orangnya tengah-tengah, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Nah, kemudian adapun Nabi Muhammad SAW dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi itu pernah tidur di kamar Siti Aisyah. Ya, saking capeknya beliau sampai keluar suara mendengkurnya, saking capeknya. Nah, habis itu adzan sahabat Bilal bin Rabah. Bilal ini adzannya yaitu di muntasofil lail, istilahnya waktu orang tahajud. Itu adzannya Bilal. Beliau bangun, langsung sholat. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau barusan tidur. Maka Rasul menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, tanamu ainai, kedua mataku ini tidur. Wala yanamu qalbi, tapi hatiku enggak tidur, tetap dzikir. Sehingga untuk Nabi khususiyah. Ya, enggak bisa jadikan dalil, Nabi aja tidur langsung sholat, kita pakai enggak bisa. Itu khusus untuk Nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah menjawab alasan beliau. Apa itu? Mataku ini tidur, hatiku tetap bangun, tetap dzikir pada Allah. Nah, kita ini bangun hatinya bukan tidur lagi, mati hatinya. Ya, bukan tidur, tapi hatinya betul-betul enggak ingat. Ini tidur kita. Apa bangunnya kita itu? Ya apa kalau tidur? Tambah enggak kita apa-apa. Sehingga enggak bisa disamakan dengan Nabi Muhammad, ya. Yang ketiga, lamsu basyaratim ro'atin, menyentuh kulit imro'atin, seorang perempuan. Kalau si imro'ah ini berarti sudah besar, ya, bukan anak kecil tapi besar. Besar di sini semasa seperti apa, Ustaz? Itu besar di sini sekiranya dia disukai lawan jenis, nggak harus balik. Nah, sekarang ini anak SD umur 9, 8 atau 10 sudah surat-suratan sudah. Ya, sudah senang antar sesama, lawan jenis sudah disenangi, itu sudah besar sudah. Sehingga enggak sampai nunggu SMP, enggak. Anak SD yang mungkin kelas 5, kelas 6 itu sudah hukumnya termasuk ini, yaitu kalau kita bersentuhan dengan mereka maka batal wudu kita. Di sini harus kulit, ya, lamsu basyarah, menyentuh kulit. Kalau nyentuh rambutnya enggak batal. Nyentuh giginya enggak batal, ya. Nyentuh matanya diculek enggak batal. Kulit ini yang bikin batal, ya. Nah, seorang imro'atin, perempuan, ghairi mahram, yang bukan mahram. Nah, untuk mengetahui yang bukan mahram ini siapa, kita harus kenal dulu yang mahram itu siapa. Karena setiap perempuan di dunia ini antara dua, mahram atau tidak mahram. Nah, yang mahram ini sekarang, hukum mahram ini apa sih? Hukum mahram itu perempuan yang enggak batal kalau kita sentuh, enggak dosa jika kita sentuh, enggak dosa. Yang ketiga, haram dinikahi. Kebalikannya, kalau enggak mahram, ya, kalau enggak mahram batal kita sentuh, dosa kita menyentuhnya.
terus boleh dinikahi. Ini perbedaannya. Kalau mahram tadi yaitu nggak batal disentuh, nggak dosa disentuh, dan nggak boleh dinikahi. Kalau yang ghairu mahram, yang bukan mahram, batal disentuh, batal wudu, haram disentuh, boleh dinikahi. Nah, ini yang nggak mahram. Nah, sekarang yang mahram ini berapa? Itu secara garis besar ada 3. Pertama, mahram karena nasab, mahram karena ada hubungan darah. Ya, itu seperti kalau kita ini laki-laki ya, berarti ibu kita. Itu perempuan yang melahirkan kita sampai ke atas. Nenek, ibunya nenek terus ya. Terus yang kedua, putri kita. Putri itu berarti anak hasil dari mani kita, ya, sperma kita. Sampai ke bawah. Cucu perempuan, anak cucu perempuan terus sampai ke bawah. Yang ketiga, saudara kita. Baik itu kandung, contoh yaitu sama ayah sama ibu. Ibu sama, ayah sama. Atau saudara seayah. Lain ibu tapi seayah. Contoh ayah kita menikah dengan perempuan lain, punya anak dari perempuan itu, maka dia saudara seayah, saudari seayah. Yang ketiga, atau saudari seibu, yaitu beda ayah ibunya sama. Contoh umpama cerai dengan ayah, ibu nikah lagi dengan seorang laki-laki, kemudian punya anak dari laki tersebut seorang perempuan, maka ini namanya saudari seibu. Saudari seibu. Ini hukumnya mahram. Yang keempat, saudari ayah atau saudari ibu, istilahnya bibi, ya, hukumnya mahram. Tapi kalau istrinya paman nggak mahram, walaupun kita panggil bibi, itu, tapi nggak mahram sama kita, bersentuhan batal, cium tangan dosa, karena nggak mahram. Bahkan kalau diceraikan oleh paman kita, boleh kita nikahin, karena dia bukan siapa-siapa, dia cuman istrinya paman, ya. Itu sampai ke atas itu. Maksudnya apa? Yaitu istrinya saudaranya nenek kita, umpama istrinya saudaranya nenek kita. Nah, seperti itu hukumnya selaras dengan paman. Ya, jadi istrinya paman tidak mahram. Yang kelima adalah anaknya saudara atau keponakan. Keponakan dari anak-anaknya saudara kita, itu keponakan sampai ke bawah, hukumnya mahram. Ya, nah, 5 inilah yang mahram karena nasab. Yang kedua, mahram karena susuan. Maksudnya apa? Jika ada seorang ibu, seorang perempuan menyusui bayi orang lain dengan 5 kali susuan, ya, disusui sampai dia puas, lepas 1. Nanti sore nyusu lagi dia sampai puas, lepas. Ini terjadi sampai 5 kali, otomatis seluruh perempuan daripada ibu susu tadi itu mahram sama bayi laki-laki ini. Seluruh perempuan keluarga daripada ibu yang nyusui tadi mahram dengan bayi laki-laki tadi itu. Sehingga saudarinya ibu tadi jadi bebeknya, bebek susu. Bahkan seluruh perempuan yang pernah menyusu kepada ibu tadi hukumnya saudara sesusu. Kalau nggak ketahuan, nggak ngerti dia, tahu-tahu subhanallah menikah, habis punya anak baru sadar, loh ini saudari engkau, sama-sama aku susui. Nah, wajib fasakh, bukan cerai lagi, karena hukumnya nggak sah, sehingga bukan cerai, fasakh, terhapus pernikahan. Karena ini saudara. Terus siapa anaknya? Apakah anak zina? Tidak. Ini karena nggak ketahuan. Beda kalau dari awal sudah niat zina, ini nggak tahu dia, nggak tahu. Tahu-tahu muncul sudah punya 3 anak, 4 anak, ada ibu susu bilang ini juga pernah tak susui istrimu. Nah, ini yang seperti ini musibah, ya, gara-gara nggak mengerti siapa yang pernah disusui ibu susu saya ini. Nah, ini penting. Itulah dulu pernah mau ada usul
Bank ASI dulu ya, ada kalau salah tahun berapa itu lupa kita. Ini sama MUI ditolak, sama para ulama ditolak. Kenapa? Karena khawatir banyak anak susu nggak ketahuan. Karena memang ini berangkat dari banyak komplainan ibu-ibu yang ketika melahirkan dia nggak punya ASI atau nggak mau menyusui. Memang ada alasan, nggak tahu alasan apa itu, nggak mau menyusui anaknya. Yang seperti akhirnya mereka usul coba dibuat bank ASI. Jadi kita bisa beli ASI di tempat itu. Nah ini membahayakan. Kenapa? Karena akhirnya banyak anak susuan nggak ngerti ibu susunya. Kalau sudah seperti itu banyak nanti pernikahan sesama mahram yang hukumnya itu nggak boleh ya, nikah sama mahram nggak boleh walaupun nggak tahu. Nah ini kalau ketahuan harus fase, ini ngerusak jadinya ya. Nah itu jadi yang mahram adalah seluruh perempuan yang hubungannya dengan ibu tadi, mahram dengan anak laki-laki yang bayi itu. Tapi syaratnya tadi harus 5 kali susu dan ini anak kurang dari 2 tahun, kurang dari 2 tahun ya. Nah, adapun untuk sang anak ya, semua laki-laki dari anaknya bayi tadi, memang dia besar punya anak, semuanya mahram dengan sang ibu tadi. Adapun saudaranya laki-laki tadi, saudara-saudaranya atau orang tuanya nggak mahram sama ibu susu, beda sudah ya. Tapi kalau anak-anaknya ibu susu yang dia susui walaupun gak disusui sama ibu susunya itu mahram juga karena satu rahim dengan ibu tadi itu. Jadi ibu tadi itu punya anak perempuan, mahram dia dengan bayi tadi itu. Nah ini penting untuk diperhatikan. Yang ketiga, jenis mahram yang ketiga, mahram karena pernikahan. Mahramnya karena pernikahan. Yang pertama, ibu mertua. Ibu mertua ini jadi mahram karena kita nikahi anaknya. Itu langsung itu, walaupun kita belum dohol sama anaknya. Sehingga habis akad qabil tuh cium tangan ibu mertua enggak apa-apa. Sampai ke atas, ibu mertua, nenek mertua, terus sampai ke atas itu mahram. Ya, bagi laki-laki itu ibunya hak istri, nenek istri itu mahram. Yang pertama. Yang kedua, anak tiri. Ya. Anak tiri, contoh saya nikah umpama dengan seorang janda punya anak perempuan. Nah ini anak perempuan ini hukumnya mahram dengan syarat saya sudah duhul dulu sama ibunya, belum cuman akad. Kalau akad masih belum mahram, harus duhul dulu sama ibunya, baru anak ini mahram sama saya. Namanya anak tiri. Ya. Yang ketiga, menantu perempuan. Saya punya anak laki-laki menikah dengan perempuan. Nah, perempuan ini menantu saya, hukumnya mahram. Ya. Yang keempat, istrinya ayah. Istrinya ayah. Ayah kita menikah dengan perempuan lain, maka perempuan itu enggak dibilang ibu dalam istilah fikih, tapi istilah istrinya ayah. Hukumnya mahram. Walaupun tanpa didohol oleh ayah, sebelum didohol, walaupun dia akad langsung saya cium tangan dengan ibu, baru tidak apa-apa. Nah selain 4 ini enggak mahram. Nah, selain 4 ini tidak mahram. Siapa saja itu? Ipar. Nah, ipar tidak mahram. Ya, walaupun kita tidak boleh menikahi adiknya istri itu karena mengumpulkan. Tapi kalau sudah kita ceraikan kakaknya, sudah iddah, kita boleh nikahi adiknya. Yang enggak boleh itu kalau dikumpulkan, dua-duanya kita nikahi, hukumnya haram. Ya. Jadi haramnya ini bukan karena apa kita enggak boleh nikahi secara mutlak, enggak. Haramnya karena kita enggak boleh mengumpulkan dia dengan saudarinya. Nah, itu. Kemudian bibiknya istri itu enggak mahram. Ya. Kalau ibu mertua mahram. Adiknya ibu mertua, adiknya abah mertua enggak mahram. Istilahnya bibiknya istri enggak mahram. Sampai ke atas itu. Saudarinya nenek enggak mahram, nenek mahram. Saudarinya nenek enggak mahram. Salaman dosa itu. Ya, dan kita ini harus diembat semua. Idul Fitri disalamin semua.
Nah, padahal konteksnya ada hukumnya ini, nggak semua disalami, nggak semua. Nah, terus kemudian termasuk yang apa namanya tidak mahram, cucu tiri, ya cucu. Ini anak tiri, contoh umpama punya anak, ya anak saya nikah dengan seorang janda atau duda, anak saya perempuan nikah dengan duda, ya. Nah, duda ini punya anak perempuan. Anak perempuan ini sama saya nggak mahram, karena nggak ada hubungannya dengan kita, ya. Tapi kalau apa namanya abahnya sama istri saya mahram, karena mertua. Tapi anaknya tidak mahram sama saya. Nah ini penting, banyak di masyarakat ini tidak bisa bedakan masalah itu, ya. Itu diantara yang mahram. Syarat yang selanjutnya bi ghairi hail, tanpa penghalang. Maksudnya kalau bersentuhan ada penghalangnya kayak gini tidak apa-apa. Tapi kalau kulit dengan kulit, nah ini yang bikin batal. Tadi saya ulangi, menyentuh kulit seorang perempuan yang sudah besar, ya. Hasilnya sama-sama besar, yang laki besar, yang perempuan sudah besar. Tapi kalau satunya kecil, tidak batal, ya. Anak TK nggak batal. Tapi kalau sudah SD, kelas 6, kelas 5, nah ini guru-guru SD ini perlu menjaga jarak sama yang lawan jenis, karena mereka sudah menyampai besar. Apalagi sampai SMP, apalagi SMA. Ini jangan sampai gurunya, mumpung mau salaman, bismillah wis. Tidak bisa gitu, harus tahu hukum, harus ngerti hukum. Nah ini penting. Kemudian bukan mahram, plus tanpa ada penghalang. Kalau ini lengkap semua, batal wudu, ya. Yang keempat, masu farji adamiyin, memegang jalan depan manusia, ya. Bibatinil kaf, dengan telapak tangan. Telapak tangan di sini yaitu yang enggak kelihatan ketika kita satukan. Yang enggak kelihatan, nah itu namanya telapak tangan, itu yang bikin batal. Tapi kalau yang kelihatan enggak batal, ya. Contoh ujung sini, umpama ini maaf, ini jalan depan. Saya pegang gini enggak batal. Tuh saya gini kan enggak batal, ya. Kenapa? Karena ini kelihatan, hukumnya enggak batal. Tapi kalau saya gini batal. Hukumnya batal. Ya, ini manusia di sini mau milik sendiri atau orang lain, mau masih hidup atau sudah meninggal, sama hukumnya, tetap batal. Mau masih nyambung atau sudah terputus, nyentuh batal, sama, nggak ada perbedaan dalam hal itu. La bidhahiriha, tidak batal kalau dengan punggungnya, punggung tangan nggak batal, nggak batal. Atau dengan harfiha pinggir-pinggir jari nggak batal. Wala ru'usil asabi, atau ujung-ujung jari juga nggak batal, ya. Adapun jalan belakang yang mu'tamad, hukumnya juga sama, membatalkan wudu kalau disentuh. Itu apa? Halaqatud dubur, itu lubang anus, itu saja yang bikin batal. Ya, adapun selain itu hukumnya tidak masalah. Kemudian selesai sudah pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Selain 4 ini nggak batal. Sebagian masyarakat meyakini sesuatu yang nggak bikin batal, ya nggak batal. Contoh ada yang mengatakan habis makan gorengan batal, nggak batal, ya. Ada yang bilang habis nginjek najis batal, nggak batal itu. Ya, so saya habis nyentuh najis, ya sudah cuci aja tangan, sholat, ya, nggak usah ngulang lagi, nggak usah, karena nggak termasuk membatalkan wudu. Nah, insyaallah untuk bab selanjutnya al-ghuslu, mandi, ya, akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Nah, semoga sedikit pembahasan ini bisa membuat ibadah kita lebih bernilai dan lebih bermanfaat untuk kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
على هذه النية وكل نية صالحة وعلى ما نبي سلفنا الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا قراباتنا في ديننا ربي وفقنا فيهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون قر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kayaknya ada pertanyaan dulu ya. Bentar saya cek dulu. Tanggal berapa kemarin? Tanggal berapa itu? 1. Bentar tak cek dulu ya. Oh ya. Ya, ini pertanyaan. Apa hukum budidaya ikan nila? Dengan alasan apakah kita bisa dipertanggungjawabkan jika ikan tersebut merasa siksa atau tidak nyaman? Nah, ini. Jadi merawat ikan ini bukan nyiksa ya. Jadi nggak ada hubungannya antara kita membudidaya ikan ditaruh di tambak. Nah, terus itu apakah termasuk nyiksa? Ya enggak. Karena memang dalam Al-Qur'an sendiri Allah berfirman wa khalaqalakum, dan Allah menciptakan untuk kalian manfaatkan. Apa itu? Ma fis samai wal ard. Apa yang ada di langit dan bumi, manfaatkan. Orang yang membunuh hewan untuk konsumsi, hukumnya enggak dosa membunuh ini. Tapi kalau membunuh untuk latihan, nah ini dosa. Ya, untuk latihan manah, latihan nembak, tapi enggak dimakan, dosa hukumnya, enggak boleh. Enggak, ini orang yang budidaya ikan untuk dikonsumsi dia, enggak apa-apa, enggak masalah. Mungkin yang masih ranah di jalan perdebatan itu kalau memelihara burung dalam sangkar itu masuk nyiksa apa enggak, ini masih khilaf di situ. Nah, cuman kita bukan ahlinya dalam masalah itu. Apakah ini masuk menyiksa? Karena sebagian orang itu agar suaranya burung ini bagus dikasih yang yang gatal-gatal itu, sehingga dia teriak terus. Ini karena kepanasan. Kadang kroto ini anaknya semut ya, serangga kroto. Itu memang gatal katanya itu, tapi sehingga dia ngoceh terus. Nah, itu nyiksa. Ya, ada yang seperti itu hukumnya nyiksa. Nah, tapi kalau kayak model adu ayam jelas ya. Karapan sapi itu ditusuk itu biar lari. Sapi jarang lari. Kalau nggak ditusuk nggak lari, ini haram. Yang sudah jelas penyiksaan nggak boleh. Tapi kalau dikurung kayak apa? Kalau dia senang dikurung makanan tersedia terus ya. Ya kita nggak tahu juga kayak apa burung itu anunya. Cuman ini yang masih diperdebatkan hukumnya. Tapi kalau ikan nila saja untuk konsumsi sehari tidak masalah, karena memang untuk itulah mereka diciptakan. Nah, mungkin ini dari kita. Kalau maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.